Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kita ketemu di sesi ketujuh. Ya, walaupun tulisannya adalah 7 sesi, tapi tetap kita akan pelajari step by step ya, setiap minggunya dengan apa namanya PR-PR setiap minggu. Adapun untuk PR yang kemarin HRV itu, ini sedang dalam proses untuk pemindahan dari Kubios ke Excel gitu ya. Dari Kubios ke Excel. Tujuannya adalah untuk membuat semacam buku besar bagi peserta gitu. Jadi ini penting sekali. Makanya kadang-kadang agak dilematis posisi instruktur itu gitu kan. Selama ini kan orang gampang kesannya gitu kan, instruktur. Padahal instruktur adalah sebagai ujung tombak orang yang dalam tanda kutip berpengetahuan baik secara teori maupun teknis. Maka dia ditunjuk sebagai instruktur kan begitu. Jadi kalau instruktur aspek-aspek praktis ya ini bukan instruktur, itu cuman sekedar apa ya, ibaratnya cuman sekedar ya menemani latihan aja, ya kan? Maka di posisi ini kita sabar saja. Makanya banyak yang nanya juga, Mas, ini apa kita harus seperti ini? Iya, saya bilang kita harus latihan setiap minggu ada PR, kita harus jalani latihan dengan baik. Jika misalnya sudah punya alat, kita belajar ngukur, karena ketangguhan dari napas ritme adalah ketepatan dan kemampuannya untuk bisa dibuktikan dengan alat-alat yang ini tidak terjadi pada metode-metode lain. Itu tuh kenapa bisa bisa saya bikin kelas luar negeri. Saya udah punya peserta-peserta yang dari bule, kemudian mereka juga kebanyakan guru-guru yoga, guru-guru qigong, karena buat mereka napas ritme itu menarik. Menariknya adalah mereka klaim bahwa kita satu-satunya yang mampu untuk diuji dan diukur. Itu aja. Jadi walaupun tanpa tanpa bantuan jurnal, nalar di metode napas ritme itu sudah bisa diterima. Itu akibat dari alat-alat ukur dan standar-standar ukuran yang sudah dibuat itu. Jadi mereka bisa menerima. Jadi ketika dibikinkan jurnalnya, mereka jauh lebih bisa menerima. Jadi powernya di situ sebenarnya. Nah, makanya itulah kenapa saya agak rewel supaya ayo latihan, gitu kan? Gitu, ayo latihan. Ya saya ada Pak Rio videonya, hanya barangkali koneksi lagi nggak bagus. Tadi kan ada gempa sebentar, kemudian hujan, gitu kan? Tapi ini suaranya bukan rekaman, ini live ini. Kalau rekaman kok bisa interaktif gitu kan? Ini live, tenang aja. Gitu. Jadi balik yang tadi. Nah, kemudian materinya kita buat secara bertahap mengenai, kalau sekarang berarti materi yang berhubungan dengan kelas 21 hari, yaitu fondasi olah rasa. Kemarin kan fondasi napas cepat, kita belajar mengenai strategi bongkar muat oksigen karbon dioksida. Dengan PR-nya adalah latihan ritme 24 tanpa gerakan. Kan gampang kan kalau kita ngajarin ke orang, kita ngerti caranya, cara membuktikan dan sebagainya itu sudah kita lakukan. Kita bisa, alatnya kita punya, cara ngujinya, cara ekspor datanya segala macam kita bisa. Paling tidak itu kredit poin lah. Kemudian yang kedua fondasi napas lambat. Maka dari ritme-ritme 3355 10 10 15 15 yang paling minimal kita menguasai di ritme 515 paling minimal. Karena 15 15 itu adalah fondasi dari very low frekuensi. Ya kan, frekuensinya 0,03. Berarti dia masuk pada very low frekuensi. Jadi kita bisa masuk pada very low frekuensi, napas kita bisa masuk pada low frekuensi dan bisa masuk pada high frekuensi, HF. Jadi tiga area itu kita bisa sebagai instruktur. Bagaimana kalau instruktur nggak bisa 15? Ya dia harus latihan lagi secara bertahap, naikkan dikit-dikit dari 55, naikkan 77, naikkan 99. Kan audio yang saya share itu kan lengkap sekali kan, dari 1 sampai 15-15. Jadi silakan latih sampai napas lambat yang terlambat yang paling bisa kita lakukan dengan batas terbaik. Kalau di saya sekarang adalah di posisi 45 detik. Jadi ritme 45-45 sekarang. Latihan saya di situ. Kalau dulu saya masih di 30-30. Tapi ngerti cara menembusi sampai di atas 30. Ada tekniknya. Nah, kita harus harus sampai sejauh itu karena kita nanti adalah orang yang akan diuji, ya kan? Orang akan diuji sama peserta. Kita akan ditonton. Makanya lihat aja semua kelas saya rata-rata saya mendemonstrasikan bareng dengan peserta. Kelasnya juga sama-sama materi yang dilatihkan pada peserta adalah materi yang saya demonstrasikan. Jika materi berhubungan sama oximeter, ya saya demonstrasikan oximeter di jari tangan saya. Bahwa dia betul bisa turun. Kan begitu. Turun sampai berapa persen? Ya, sampai kemampuan badan saya rata-rata di 70, 60, 70% gitu.
Kemudian jika misalnya kita mendemonstrasikan gelombang otak, ya betulan saya pakai alat ukur gelombang otak. Kemudian saya kirim hasilnya ke peserta. Jadi peserta akan melihat bahwa yang dia berikan, yang diberikan oleh instruktur itu audionya adalah sesuatu yang dipraktekkan sama-sama, diuji dengan alat di badannya dia dengan hasil yang jauh lebih baik dibandingkan hasil milik peserta. Seperti itu. Maka akan yakin orang itu dengan kita karena kita nggak ngarang, kita pakai materi yang juga kita konsumsi sendiri, gitu. Karena ada materi yang kita kasih tapi kita nggak menjalani, nah itu nggak boleh. Maka kita harus pakai materi yang kita juga menjalani. Jadi kalau kita mau ngajar di kelas 21 hari ritme napas cepat, ritme 24, ya kita latihan ritme 24. Paling tidak kita rajin, masalah dia latihannya, kita latihan dua hari sekali, misalnya itu lain cerita. Tapi kita melakukan itu. Kita tahu rasanya, kita tahu apa yang diukur, seperti itu. Nah sekarang kita masuk pada fondasi olah rasa. Nah di fondasi olah rasanya agak beda. Kenapa saya bilang agak beda? Ini konsepnya lain daripada yang lain. Lain daripada yang lain. Nanti saya akan skip saja dasar teori napas ritmenya, karena itu ada di video-video sebelumnya. Saya akan share screen. Oke, sini kelihatan ya. Ya, fondasi olah rasa. Yang ini saya skip ya. Ini sudah trademarknya dari metode napas ritme. Ya, ini paru-paru diposisikan sebagai pembentuk frekuensi manual. Ini juga kita bersesuaian dengan Nikola Tesla. Jadi kita adalah satu-satunya olah napas yang melihat secara terukur bagaimana napas dikonversi menjadi frekuensi, energi, dan vibrasi. Jadi ini adalah dua topik bahasan yang berbeda, dengan kelas yang berbeda, dengan pemahaman keilmuan yang berbeda. Kita baru di yang warna merah. Jadi kita baru ada di yang warna merah ini, baru frekuensi. Kita belum cerita mengenai vibrasi, kita juga belum cerita mengenai energi. Jalanannya panjang. Ya makanya sabar aja. Jadi ketika ada yang nulis mas kapan ini, ya sabar aja, perjalanan panjang risetnya 18 tahun, masa bisa kelar dalam 7 kali pertemuan? Nggak mungkin, ya kan? Makanya sabar saja. Oke, ini sudah kita lewati saja ya. Karena ini udah ada, ini juga kita lewati menurut City, sudah paham, ini juga kita lewati ya. Ini penting sekali memberikan pemahaman bahwa jika kita melakukan 1% lebih baik dalam setiap tahun, 1% lebih baik setiap hari selama setahun, maka kita mendapatkan 37,78%. Jika kita melakukan 1% yang buruk setiap hari, maka selama setahun kita hanya 0,03%. Wah, kan kecil sekali, Mas. Iya, kecil sekali. Tapi kalau saya secara rasional disuruh memilih antara melakukan 1% kebaikan atau 1% keburukan, saya akan memilih 1% kebaikan. Karena secara sains 37,72% itu besar, itu sepertiga lebih itu. Iya kan, sepertiga lebih. Progresnya sepertiga lebih. Jadi secara logika saya, kalau saya disuruh memilih untuk melakukan keburukan 1% setiap hari atau kebaikan 1% setiap hari, saya memilih kebaikan 1% setiap hari. Itu logika saya. Nah itulah terjadi di napas ritme. Makanya berkali-kali saya ingatkan kepada peserta maupun kepada seluruh instruktur di sini, kita harus melakukan kebaikan terus setiap hari. Paling tidak 1% itu kecil. Misalnya nggak ngomongin orang gitu kan, ini yang paling gampang itu 1% aja tuh. Iya, ditahan, nggak ngomongin orang misalnya gitu. 1% sehari itu juga bagus. Oke lanjut ya, ini juga sudah kita bahas. Every single day latih, jangan bosen diulang-ulang, jangan bosen. Jangan kita berharap ada ilmu-ilmu tingkat tinggi gitu kan, tapi ilmu-ilmu tingkat rendahnya ini kita enggak mau latih. Ritme-ritme dasar seperti ritme 24, 2,5, 2,5, kemudian 55, itu ritme dasar yang powerful sekali sebenarnya itu. Ya ini intermezzonya, 12 menit. Berikutnya kita masuk pada konsep olah rasanya yang diajarkan di kelas fondasi olah rasa di grup 3. Rasa itu memainkan peran di dalam proses penyembuhan. Rasa memainkan peran dalam proses penyembuhan. Konsep dasarnya ada dua, yakni narasi dan rasa. Apa? Narasi dan rasa. Narasi secara umum berarti mengucapkan kata-kata. Bisa dikeraskan, bisa juga di dalam hati. Ya, jadi narasi itu berucap kata-kata. Bisa dikeraskan, bisa di dalam hati. Jadi walaupun kita nggak ngomong mulutnya, tapi kalau hatinya dumel, kita ngomong apa
narasi jelek di dalam hati kita, dalam kolbu kita, itu sama aja kita sudah sedang membangun narasi. Nah, bentuknya secara umum adalah afirmasi. Afirmasi. Apa itu afirmasi? Ya, ini self-talk. Ngomong sama diri sendiri, yang kita berucap pada diri sendiri, yang merupakan salah satu bentuk pemrograman ulang pikiran. Jika neuroplasticity bicara ranah fisik, yakni struktur jaringan saraf di otak secara fisik ya, kalau neuroplasticity. Narasi atau afirmasi, kita sebut saja afirmasi. Afirmasi kita bicara secara pikiran, berarti abstraksi. Tuh, itulah kenapa saya bilang neuroplasticity itu bebas nilai. Tidak peduli apa yang kita lakukan. Jika itu buruk, maka neuroplasticity yang terbentuk akan berisi layer abstraksi yang buruk. Misalnya, ngomongin orang 21 hari non-stop. Sebel sama orang 21 hari non-stop. Benci sama orang 21 hari non-stop. Kira-kira begitu. Ya berarti neuroplasticity-nya akan berisi kejelekan itu. Ya, akan berisi kejelekan itu. Oke, jelas ya. Jadi neuroplasticity bicara pada ranah fisik, afirmasi bicara pada ranah abstraksi. Dan ini harus kita gabungkan. Jadi antara fisik dan abstraksinya harus yang baik-baik saja. Gitu. Makanya pembenci akan ketemu dengan pembenci, orang-orang yang bersyukur akan ketemu dengan orang-orang juga yang bersyukur. Oke, jelas ya. Apakah semua bisa melakukan narasi? Bisa. Semua dari kita pasti bisa. Bagaimana caranya? Ada sebagian yang ditulis dalam bentuk skrip, ditempelkan di tempat yang biasa dilihat, mungkin di cermin, di pintu kamar mandi, di pintu kamar tidur, di komputer, di dashboard, di HP, diary, jadikan screensaver dan sebagainya. Jadi ada narasi yang ditulis dalam bentuk skrip dan ditempelkan di tempat-tempat yang sering kita lihat. Nah, tadi di kamar mandi, di cermin, di depan pintu, komputer, screensaver, dashboard atau lock screen semacam-macam lah, gitu kan? Ada juga yang kita gunting gambar-gambar impian, nah, gambar mobil, gambar rumah karena kita pengen punya rumah, gitu kan, dan sebagainya. Gambar rekening tabungan. Siapa tuh pemeran film The Mask? The Mask tuh Jim Carrey kalau nggak salah namanya. Nah, ini saya baca bahwa dia setiap hari dia menulis seakan-akan dia sedang menulis cek $1 juta, lalu dia tempel cek itu di depan kaca, lalu dia bilang bahwa gue akan dapat cek ini, gue akan dapat angka sebesar ini, gitu. Ya, Jim Carrey, gue akan dapat angka sebesar ini, $1 juta, every single day. Lalu dia melatih diri, lalu berikhtiar di depan cermin dia melatih diri. Ya kan, dia ekspresinya dia sangat ekspresif sekali. Ya, memang Jim Carrey itu sangat ekspresif sekali. Dan akhirnya tercapai karena buah dari kesabaran. Tapi itu nggak dalam waktu singkat. Arnold Schwarzenegger, mudah-mudahan ejanya benar. Dia suatu hari melihat seorang bodybuilder juara dunia di sebuah majalah. Lalu dia bilang, saya ingin menjadi seperti dia. Gitu. Saya ingin menjadi seperti dia. Nah, kemudian setelah itu bagaimana? Ya, setelah itu si Jim Carrey ini, si Arnold itu berikhtiar. Stallone juga begitu. Jackie Chan juga begitu. Suatu hari Jackie Chan ini datang ke rumahnya Sylvester Stallone, lalu dia melihat di situ, ya kalau di kita Piala Citra, kalau di sana apa? Oscar. Lalu dia pegang si Oscar itu, lalu dia cium-cium Oscar, ngomong gitu. Itu dia cerita sendiri dalam satu wawancara, saya lihat, karena saya senang dengan sesi motivasi, maka saya pengen tahu pengalaman orang. Lalu dia pegang itu Oscar, katakanlah begitu ya, lalu dia cium-cium. Dia bilang bahwa suatu hari saya akan dapat. Lalu 53 tahun kemudian, kalau nggak salah 53 tahun atau 50 tahun kemudian lah, akhirnya dia dapat. Dan ketika dia dapat, dia pegang Oscar itu, ada Sylvester Stallone hadir di situ. Lalu dia cerita bahwa dia bilang, Sylvester mestinya sidik jari saya masih ada di Oscarmu di rumah. Sylvesternya ketawa. Jadi artinya itu baru terwujud 50 tahun kemudian. Bayangkan. Dengan sekian banyak effortnya Jackie Chan membuat ratusan film, gitu kan? Dengan mungkin tidak terhitung tulang yang patah, luka, keluar masuk rumah sakit, jahitan dan sebagainya. Tapi mimpinya tidak pernah berakhir. Gitu. Mimpinya tidak pernah berakhir. Jadi tidak pernah bosan. Dan ada juga yang nomor 3, kita kadang-kadang kan sering tuh, ya kan, bikin rekaman, baik suara kita sendiri maupun suara orang lain, motivator gitu kan, kita dengerin atau musik-musik yang
memotivasi gitu kan supaya masuk dalam pikiran bawah sadar. Bisa saja. Ini bentuk dari afirmasi. Nah, kemudian apakah narasi tersebut dapat terwujud? Mungkin saja iya, dan kita akan berbahagia apabila itu terwujud. Mungkin saja tidak. Tapi persentase kebanyakan adalah tidak terwujud. Persentasenya kebanyakan tidak terwujud. Ya, beruntunglah kalau misalnya kita terwujud ya. Beruntunglah. Pertanyaannya, mengapa afirmasi yang kita lakukan tidak membuahkan hasil yang maksimal? Kenapa? Nah, kita bahas di sini. Indra penglihatan memberikan kontribusi sebesar 87% dari total stimulus yang masuk ke otak. Jadi ada telinga, ada panca indera lain gitu kan, ada sentuhan, rabaan, ada indera pengecap. Tapi penglihatan itu 87%. Meski 87% itu dominan, namun input visual itu rata-rata ide sugestif yang bersifat sadar. Jadi belum masuk dalam pikiran bawah sadar. Gitu. Nah, problemnya lagi, afirmasi yang berupa gambar atau skrip ternyata hanya cocok untuk 5% populasi yang masuk pada dalam kategori sangat sugestif. Jadi orang-orang yang sangat sugestif tuh kalau menggunakan gambar atau skrip cocok tuh. Tapi problemnya ada dari populasi itu cuma ya kayak gitu 5% aja. Kita mungkin tidak masuk situ maka nggak jadi itu afirmasinya. Kayak kita lihat faktor lain yang mempengaruhi efektivitas afirmasi. Kapan waktu kita menulis atau membaca afirmasi itu? Ada yang pagi hari, beberapa motivator menyarankan pagi hari dan siang hari. Jadi setelah bangun tidur, tulis, kita baca, kita lihat, kita tonton, kita masukkan dalam pikiran bawah sadar, kita ulang-ulang gitu kan. Ada juga yang suruh malam hari. Nah, hasil riset, pagi hari atau siang hari itu tidak cocok dengan prinsip kerja pikiran. Gitu. Jadi ada waktu tertentu yang membuat pengaruh paling maksimal terhadap afirmasi. Jadi pagi hari dan siang hari tidak cocok. Kapan? Waktunya adalah malam hari. Saat gelombang otak kita dominan berada pada kondisi alfa atau theta. Kenapa ini terkait dengan ritme sirkadian? Jadi secara alamiah tubuh manusia terkait dengan ritme sirkadian selama 24 jam. Jadi kalau malam hari mestinya gelombang otak-otak kita ini adalah alfa atau theta, mestinya Pak ya. Dengan syarat tidak ada interferensi atau tidak ada gangguan. Mungkin dari pekerjaan, mungkin dari stres yang lain, mungkin dari apalah begitu ya. Normalnya adalah menurut sirkadian, normalnya alfa atau theta. Nah, ketika kita tahu bahwa gelombang otaknya alfa atau theta, maka mestinya kita punya cara lain untuk mengkondisikan masuk ke alfa atau theta. Nah, maka di kelas 21 hari yang olah rasa ini, kita ajarkan mereka ritme yang membentuk gelombang alfa. Ritme apa? Hanya ritme 55 saja. Makanya saya bilang ritme 55 itu ritme dasar yang harus jadi makanan wajib. Jadi ritme itu menghasilkan gelombang alfa. Tuh, jadi artinya kita bisa intervensi. Supaya apa nanti? Supaya afirmasinya terjadi. Ya kan? Tidak perlu menunggu ritme sirkadian. Karena ritme sirkadian itu sebenarnya kan momen ketika perjalanan waktu 24 jam kita berada pada, kalau malam hari ya, pada gelombang otak alfa. HRV juga tinggi karena orang akan tidur dan sedang tidur. Kalau pagi hari, ya berarti ritme sirkadian bilang bahwa antara jam 7 sampai jam 10 pagi itu glukosanya lagi tinggi, kortisolnya lagi tinggi, gitu. Jadi ini perjalanan itu. Jadi kita bisa intervensi lewat ritme yang menghasilkan gelombang alfa atau theta. Oke, jelas ya. Jadi kalau bicara secara umum, yang nggak pakai olah nafas, berarti malam hari kita wajib melakukan afirmasi ketika gelombang otak kita alfa, ketika kita sedang rileks di malam hari. Dengan syarat tidak ada gangguan aktivitas lain. Nah, seperti itu. Atau kita menyengaja diri untuk menyibukkan diri atau menyengaja diri untuk stres. Cara melakukan afirmasi lainnya adalah dengan menuliskan afirmasi pada kriteria sebagai berikut. Ditulis seminggu sekali. Ada yang bersifat jangka pendek. Ya kan, jadi ditulis seminggu sekali bersifat jangka pendek. Nah, yang paling penting adalah kita batasi. Paling tidak 3 aspek. Nggak usah terlalu banyak. Misal, finansial, kesehatan, relasi. Gitu. Jangan banyak-banyak. Misalnya, saya pengen A, B, C, D, F, G, H, I, J, sampai Z. Oh, ada banyak sekali tuh. Abjadnya A1, A2, A3, A4, A5 gitu. Kebanyakan. Ya, jadi batasi saja. Kenapa? Karena jika terlalu banyak, pikiran bawah sadar kita kan bingung.
dan kita kehilangan daya untuk membantu mencapai goal. Karena begini, konsepnya sebenarnya sederhana. Ketika kita berkehendak, berarti kita punya keinginan, ya kan? Lalu kita membentuk kehendak. Kehendak ini akan berusaha untuk diwujudkan sebagai materi. Kan kita maunya begitu. Ya kan? Afirmasi kan tujuannya begitu. Kita tempelin gambar-gambar mobil, helikopter, rumah, kan kita pengen punya itu. Kan kasarnya begitu. Berarti sekarang kita nggak punya. Kalau sekarang kita punya, nggak mungkin kita bikin afirmasi untuk sesuatu yang kita sudah punyai. Biasanya sesuatu yang tidak kita punyai. Berarti artinya bentuknya masih imateri atau bukan materi. Berarti afirmasi berusaha untuk mewujudkan agar menjadi materi. Nah, balik ke pemahaman tadi, ketika kita berkehendak, maka kehendak kita ini apabila ingin mewujud menjadi materi, maka kehendak kita akan dipecah menjadi gelombang-gelombang kecil untuk mencari bahan penyusun materi itu. Ini mesti dipahami, penting sekali. Dalam teori gelombang, itu ketika kita berkehendak dan ingin mewujud menjadi sebuah materi, maka gelombang itu akan dipecah menjadi gelombang-gelombang kecil dan dia akan menarik energi-energi dari susunan-susunan pembentuknya itu. Jika misalnya pikiran kita kuat, tangguh, kolbu kita atau hati kecil kita juga, hati kita, kolbu kita tangguh, raga kita tangguh, maka semua yang kita berusaha untuk susun itu ketemu, energinya bisa kita ambil dan kita bisa ngewadah, bisa ditahan, bisa terjadi di badan. Tapi jika tidak, kita sakit sendiri. Kita nggak bisa, karena kita punya batas. Gitu. Kecuali bagi memang orang-orang yang terlatih. Nah, mulailah dari hal yang kecil-kecil dulu untuk afirmasinya. Jangan langsung yang gede-gede. Gitu. Misalnya, ini seringkali saya kasih tahu ke pasien-pasien saya begitu. Misalnya, gini, Ibu, nggak usah langsung sembuh dulu, Bu. Kok gitu, Mas? Iya. Karena bisa jadi kehendak atau keinginan Ibu untuk sembuh ketika dipecah menjadi gelombang-gelombang kecil, ya, jadi frekuensi-frekuensi pembangunnya, pembentuknya, itu tidak siap terjadi di badan Ibu. Jadi maksudnya gimana? Ya kita mulai dari kecil dulu. Misalnya, Ibu susah tidur, paling nggak Ibu bernarasi agar malamnya tidur nyenyak. Nah, paling nggak begitu dulu. Kalau itu terjadi, berarti narasi itu bisa dibangun di badan Ibu dan terjadi. Nanti apa lagi? Misalnya napasnya makin plong, makin enteng, kira-kira begitu. Sehingga nanti pelan-pelan dia akan mampu pada level yang lebih tinggi. Afirmasi yang lebih tinggi. Seperti itu. Ya jelas ya. Kemudian kita tunggu dan lihat efeknya. Berapa lama? Jika dalam 2 minggu belum ada efeknya, maka kita perlu tulis ulang afirmasi itu. Barangkali saja, cara kita menulis atau pemilihan kata atau pemilihan struktur kalimat yang kita gunakan tidak berkesan bagi pikiran bawah sadar kita. Ya kita mah maunya ya, ya yang terbaik gitu kan, kita maunya kan ya jadilah, sembuhlah atau terwujudlah. Kira-kira begitu. Tapi bisa jadi pilihan katanya itu tidak disukai atau tidak berkesan bagi pikiran bawah sadar kita. Bisa jadi begitu. Tuh. Makanya kalau 2 minggu gak terwujud, tulis ulang. Tulis ulang, jangan ngamuk, jangan marah-marah, tulis ulang. Gitu, dengan narasi yang berbeda. Bagaimana jika setelah menulis ulang dengan afirmasi dengan narasi yang berbeda beberapa kali, namun tetap belum ada hasil yang tampak? Mungkin nggak? Mungkin. Bisa saja terjadi kan? Namanya kita berikhtiar berusaha kan? Ini kan kita berusaha membuat jadi materi dari sesuatu yang masih ada di masa depan, masih abstrak, ya kan? Kenapa bisa begitu? Pada saat kita sudah berkali-kali lalu belum terwujud, kita evaluasi. Pertama, bisa saja ada bagian pada diri kita yang menolak atau resisten terhadap afirmasi itu. Afirmasi yang dianggap lebih berat atau afirmasi dianggap sedikit lebih berat pada pikiran atau pada perasaan atau pada raga, atau ketika dipecah menjadi gelombang-gelombang kecil pendukung, penyusun dari materialisasi itu tidak mampu dihandle oleh tubuh kita sehingga menolak atau resisten. Atau kita tanpa sadar membuat narasi atau afirmasi yang bermasalah secara negasi pikiran kita sendiri tanpa disadari, misalnya begitu. Ada yang mungkin saja ada, ya kan? Kenapa bisa terjadi penolakan? Penolakan itu muncul biasanya karena kita cenderung memaksa pikiran bawah sadar untuk menerima afirmasi yang kita ucapkan. Biasanya begitu tuh. Ya, jadi kita paksa, pokoknya harus sembuh. Apapun yang terjadi, harus sembuh. Oh, dipaksa tuh. Ya enggak apa-apa, tapi ketika pemaksaan itu kan menjadi sebuah kehendak, ya kan, untuk diwujudkan menjadi materi.
Maka balik ke prinsip dasar pemahaman tadi, kehendak itu akan dipecah menjadi gelombang-gelombang pendukung atau penyusun dari pembentukan hasil akhir materi itu. Pemaksaan apabila tidak didukung oleh kemampuan dari penarikan energi-energi kecil dari pecahan keinginan atau kehendak kita tadi, yang bisa ditampung oleh diri kita, berarti ditampung oleh pikiran bawah sadar kita, ditampung oleh metabolisme kita, berarti raga kita, ditampung oleh hati kita. Jika tidak mampu, maka nggak jadi. Akan ditolak. Kenapa? Keberatan, bos. Kira-kira begitu tuh. Iya kan? Keberatan. Ya, akhirnya muncul istilah-istilah keabotan derajat terlalu berat gitu kan, untuk muncul dulu ke permukaan, atau ada istilah belum jatuh hukumnya gitu kan, atau belum jatuh takdirnya, atau belum saatnya, kira-kira begitu tuh. Ya, ini mirip seperti itu. Tuh, jadi ada penolakan. Kenapa? Afirmasi itu kan sugesti. Nah, supaya kita paham, maka kita mesti tahu dulu kita termasuk orang tipe apa. Iya, ini mesti tahu dulu, sama kayak golongan darah tipe A, B, AB atau O gitu kan. Mesti tahu dulu sebelum transfusi golongan darahnya apa. Ini juga sama. Kita mesti tahu dulu, nanti kita pelajari di sini. Nah, masalah yang terjadi pada poin 1 dan 2, apa solusinya? Begitu. Kita lihat solusi untuk poin 1 dan 2. Pertama adalah stop, berhenti. Jangan pernah lagi mengotak-atik afirmasi ini selama beberapa minggu. Diamkan aja. Diamkan aja. Semakin kita bernafsu untuk membuat atau reinforce afirmasi ini, maka semakin kuat penolakannya itu. Iya. Nah, ketika kita diamkan, kita stop, gitu kan? Jangan otak-atik lagi, udahlah, lupain aja. Nanti pelan-pelan pikiran bawah sadar kita akan mengurangi daya tolaknya, akan turun penolakannya, pelan-pelan, gitu. Ya kan? Paham sampai sini ya? Makanya kadang-kadang kita sering dengar tuh, udahlah, lu daripada begini nggak sukses atau nggak beres-beres, udah liburan dulu aja lah. Gitu kan? Udah liburan dulu aja lah. Gimana maksudnya? Ya udah liburan aja, kemana ke sana ke, ya jangan ngurusin kerjaan ini dulu. Atau dalam bahasa lainnya bisa saja pindah zona. Pindah zona. Siapa tahu lebih sukses di zona yang baru. Kira-kira begitu tuh. Ya kayak saya, contoh itu saya adalah orang yang secara faktual pindah zona. Saya itu ditakdirkan ya, apa namanya, SMA-nya saya itu IPA. Berarti kan saya orang yang logik gitu kan. Kemudian saya kuliah komputer. Berarti jelas komputer isinya serangkaian algoritma. Saya orang logik. Lalu ketika saya bekerja, posisinya sebagai programmer. Iya kan? Ya jelas saya berada di kuadran IT. Udah jelas sekali 100%. Lalu saya kerja di situ sekian belas tahun gitu kan. Lalu kemudian saya berubah jadi guru penafsiran. Berubah jadi guru penafsiran. Jadi guru olah napas. Nggak nyambung kan? Apa hubungannya coba? Antara programmer gitu kan, antara IT, komputer biasa ngoprek-ngoprek, bongkar pasang, apa namanya, PC, masangin RAM, masang jaringan, internet, setting ini itu, hub segala macam. Tiba-tiba saya harus berurusan dengan olah nafas, olah rasa, gitu kan? Ya ini maksudnya tuh. Karena ketika saya di dalam zona itu, ya memang pada beberapa bagian afirmasi saya tercapai. Tapi jujur memang banyak enggaknya, banyak enggak tercapainya di situ. Iya. Makanya udahlah, pindah zona aja, pindah zona. Karena saya menjalani ini. Begitu pindah zona, ya jauh lebih mendingan. Stresnya berkurang, hidupnya lebih happy, gitu kan. Kemudian memang challenge-nya lebih besar, tapi paling tidak tekanannya lebih lebih baik lah dibandingkan saat saya masih jadi programmer di IT gitu. Nah ini maksudnya poin 1 dan 2. Jadi saya udah nggak mau otak-atik lagi afirmasi saya pengen menjadi pembicara programmer internasional, misalnya gitu kan, atau saya pengen membuat sistem atau membuat kode-kode program yang akan dipakai seluruh dunia, katakanlah bikin sistem operasi, atau mungkin bikin bikin Linux atau apa gitulah. Itu saya punya cita-cita dulu begitu, afirmasi saya dulu begitu. Cuman saya mentok hanya sebagai pembicara lokal saja, bicara nasional, paling mentok sama Pak Onowai Purbo, sama Pak Michael Sunggiardi, paling mentok-mentok di situ. Kelasnya hanya level nasional, nggak bisa ke luar negeri atau sampai mendunia. Ya udah, afirmasi saya berhenti sampai situ. Kemudian saya stop afirmasinya, saya nggak pernah utak-atik lagi, saya lupakan itu ilmu programming.
saya lupakan itu ilmu IT, jadi istilahnya Tio Buki itu kalau masih ingat tuh, lupakan saja, wah lupakan saja. Makanya kalau di film Jet Li itu kan ada, kamu ingat jurus-jurusnya, wah tidak guru, ya sudah lupakan saja lah, udah yang penting kamu berantem aja, gitu. Akhirnya malah jadi menang, karena akhirnya dia merangkai sendiri berdasarkan pengetahuan dari hal yang baru itu. Jadi dari yang saya dapat dari kemampuan programming saya pada masa itu bikin kode-kode program adalah kemampuan analitik, logik, gitu kan. Kemudian sangat tidak gampang percaya pada sesuatu sehingga berusaha untuk mencari kebenaran, begitu. Mencari kebenaran. Pindah zona. Jadi saya stop tidak mengotak-atik afirmasi. Ini nih perjalanan perjalanan hidup saya gitu. Ya, akhirnya ya ini terjadi. Ya, makanya tadi balik yang tadi, ketika kita pindah maka akan mulai berkurang tekanan dari otak, daya tolaknya berkurang. Jadi afirmasi cepat atau lambat bisa masuk kalau kita masih pengen di zona itu. Maksudnya itu. Oke, kita lihat ya. Dan bagaimana solusi untuk poin 3? Poin 3 itu apa? Ya, ini masalah tipe. Tipe jenis karakteristik diri kita. Apakah kita termasuk tipe yang mana? Gitu kan? Karena ada tipe orang yang mudah disugesti secara fisik, ada orang yang hanya bisa disugesti secara emosional. Juga ada yang ACDC. Kiri kanan oke. Dua-duanya bisa. Physically bisa, emotionally juga bisa. Kalau kebalik bagaimana? Nggak jadi. Orang ini secara emosional, dia masuk pada kategori itu. Misalnya dia adalah emotional afirmatif, misalnya begitu. Tapi dia bikin afirmasinya fisik. Juga kebalikannya, orang ini adalah physical afirmatif, misalnya atau physical suggestive. Tapi dia bikin afirmasinya emosional. Nggak jadi tuh. Tuh. Jadi kita harus 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 nanti analisa dulu di diri kita. Masuk sebagai apa gitu kan? Kalau ACDC ya enak, gampang, kita kita pakai yang mana aja jadi. Oke, lalu kita perhatikan hal-hal apa saja yang perhatikan kita membangun narasi. Gunakan afirmasi untuk tujuan jangka pendek. Tulis dengan tulisan tangan, bukan diketik. Tulis dengan tulisan tangan dan bukan diketik. Saya stop sebentar. Ya. Jadi saya munculkan video. Ini Pak Bambang videonya saya kelihatan tuh. Jadi di sini ini menuliskan saya menuliskan ini apa saja yang ketika kemudian saya di tengah jalan atau mungkin saya gedein biar kelihatan. Nah, di sini. Jadi saya nulis apa saja pakai tulisan tangan di tengah jalan ketika misalnya muncul ide atau apa segala macam. Ini udah banyak sekali ratusan saya tulis. Pakai tulisan tangan. Jadi sekali misalnya saya di tengah jalan muncul ide gitu di motor atau di mobil atau di bandar di mana, ya saya langsung ambil, oh jatuh nih. Nah, saya langsung ambil, saya tulis. Saya create notes, kemudian saya tulis. Kelar, ya udah saya masukin lagi, ya kemudian saya tutup lagi. Nanti kapan waktu lagi di jalan teringat lagi sesuatu, ya udah saya ambil lagi, saya tulis lagi. Nah, saya pakai tulisan tangan, walaupun saya bisa ngetik, saya kan bisa masukin ke notes gitu ngetik, tapi saya lebih suka ditulis, walaupun tulisannya ya sangat-sangat standar lah. Misalnya begitu ya, contoh nih misalnya ini, tiba-tiba muncul, setiap ritme memiliki spiritualitas. Kamu harus mempercayai mereka seperti teman bukan sebagai alat. Begitu. Jadi nafas ritme atau mekanika ventilasi, ritme berapa, 55 dan sebagainya, jangan dijadikan alat. Tapi dia karena dia punya spiritualitas, nafas itu punya spiritualitas. Jadi kita harus percaya saat latihan nafas. Latihan 55 kita harus percaya dengan 55-nya kita, kan yang menjalani kita. Memang audionya suara saya, tapi kita yang menjalani 55. Berarti spiritualitas masih akan melekat di situ. Jadi kita harus percaya sama ritme 55 yang kita jalani. Kalau kita lagi menjalani ritme 33, kita percaya sama ritme 33. Kalau kita menjalani ritme 10-10, kita percaya, bukan percaya sama angka-angkanya, tapi kita percaya sama napas kita sendiri. Gitu. Kita percaya sama napas kita sendiri. Maksudnya tuh itu. Ya jelas ya. Jadi yang seperti ini nih, ini saya ratusan banyak sekali dari sejak awalnya apa aja muncul ide saya tulis, muncul ide saya tulis. Lalu kalau saya pindahkan, kalau enggak saya baca ulang. Saya baca ulang. Misalnya kayak di sini kelas offline, bla 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 segala macam. Terus apalagi ya muncul sesuatu aja, sesuatu kita tulis.
untuk diri sendiri, jelaskan konsep reseptor, adrenergik, nikotinik, hormon, nitric oxide, melatonin, simulasi frekuensi menjadi hormonal, simulasi frekuensi pada sudah terus begitu. Ini banyak sekali yang seperti ini saya tulis. Ini maksudnya dari apa namanya penjelasan ini. Ya, kita lanjut ya. Nah, tulis afirmasi dengan tulisan tangan, bukan diketik. Nah, tadi sudah saya contohkan. Memang saya menjalani semua yang ada di sini. Jadi olahraga saya jalani. Napas cepat saya jalani, napas lambat saya jalani. Nggak ada sesuatu pun yang saya jelaskan di kelas saya nggak saya jalani. Semua saya jalani. Karena saya pengen tahu rasanya kayak apa. Kemudian tulis afirmasi seminggu sekali. Jadi kalau saya nggak nulis seminggu sekali tuh, gatal tangannya. Tapi biasanya itu nggak pernah terjadi. Pasti setiap hari saya ada saja inspirasi, lalu saya tulis. Ada saja inspirasi, saya tulis. Ada saja inspirasi, saya tulis. Minimalkan jumlah afirmasi untuk mendapatkan efek konsisten resolusi tadi. Tidak perlu terlalu banyak, gitu kan? 2 apa 3, 1 apa 2 atau 3 lah maksimal. Tulis afirmasi dengan kalimat positif dan sekarang. Jelas, spesifik, dan tanggal pasti kapan ingin mencapai goal itu. Misalnya, sembuhnya pengen 2 minggu. Nah, atau sembuhnya dalam waktu sebulan. Tapi ya jangan nggak masuk akal juga. Misalnya, sembuhnya sekejap mata gitu kan. Ya sebenarnya bisa aja, itu bukan sesuatu yang nggak masuk akal. Bisa saja sekejap mata terjadi. Tapi sekali lagi ketika kehendak kita ingin menjadikan sembuh itu sekejap mata, maka proses materialisasi untuk menjadi sembuh sekejap mata itu akan dipecah menjadi gelombang-gelombang pembentuknya. Gelombang pembentuknya itu akan mencari energi di semesta yang paling mendukung materialisasi sembuh sekejap mata itu. Dia akan tarik. Badan kita sanggup nggak? Gitu. Badan kita sanggup nggak? Kalau nggak sanggup, nggak jadi di badan kita. Tuh, itulah kenapa ini disebut sebagai berproses. Seperti itu. Berproses. Oke, jelas ya? Lanjut. Tulis ulang afirmasi bila merasa perlu. Jika tidak bekerja, seperti tadi saya jelaskan di awal gitu kan, ya stop afirmasinya, pindah zona dulu, stop dulu, ganti dulu dengan afirmasi yang lain, gitu kan, yang ada hubungan supaya otak kita tidak melakukan penolakan untuk melemahkan, ya supaya melemahkan daya tolaknya maksudnya, melemahkan daya tolak materialisasi dari pikiran bawah sadar kita. Jadi pindah zona. Apakah naris itu segalanya? Enggak. Naris itu tidak segalanya. Kenapa? Karena ada rasa. Ya, karena ada rasa. Naras itu cuma di depan, kulit paling luar. Masuk ke dalam jadi rasa. Narasi ada kata-kata. Rasa tidak ada kata-kata. Jadi kalau kita ngomong ya, baik lisan maupun dalam hati, berarti ada kata-kata. Kalau rasa nggak pakai kata-kata. Nah kemudian sains itu meneliti. Ada berbagai rasa positif yang diliti sains. Ada namanya loving kindness, ada namanya gratitude, ada namanya forgiveness, ada namanya happiness, ada namanya appreciation. Jadi rasa cinta, rasa syukur, memaafkan, bahagia, senang, gembira, sukacita, dan menghargai, itu penghargaan. Gitu. Ini rasa positif yang diteliti sains. Jadi afirmasi tadi kan melibatkan afirmasi kata-kata positif. Jadi bisa menggunakan narasi-narasi yang mendukung pembentukan rasa positif. Nah, dari 5 rasa besar, satu lagi adalah compassion, kasih sayang. Jadi dari 6 rasa besar yang diteliti oleh sains, ada satu rasa dengan hasil paling besar, yakni gratitude atau rasa syukur. Nah, gratitude atau rasa syukur. Dan gratitude atau rasa syukur ada 2 jenis. Yang pertama adalah gratitude memberi atau rasa syukur ketika kita memberi. Jadi kalau kita ngasih ke orang, gitu kan, lalu kita lupakan, gitu ya, mungkin sedekah, mungkin apa, itu bagus. Ada lagi rasa syukur ketika menerima. Dan di antara syukur memberi atau menerima, yang paling besar efeknya menurut sains adalah rasa syukur ketika kita menerima. Gitu, ketika kita menerima. Apa saja penerimaan dari Tuhan, bagi yang percaya, bagi yang nggak percaya pun apa? Penerimaan dari orang tua, gitu kan? Penerimaan dari keluarga,
dari teman, sahabat, suami, istri, anak, dan sebagainya, walaupun hanya pelukan kecil, walaupun hanya gaji nggak seberapa, walaupun hanya 50.000 misalnya begitu kan, duit jajan atau 100.000, terima saja dengan senang gembira, sukacita, acceptance, rasa syukur, dengan penuh rasa syukur, gratitude. Nah, penerimaan dengan rasa syukur ini adalah yang paling besar efeknya di antara semua rasa yang pernah diteliti sains. Gitu. Dan ini yang diajarkan di kelas Fondasi Olah Rasa. Maka kita sebagai instruktur harus paham dulu. Ya kan, harus mengerti bahwa instruktur adalah orang yang paling besar rasa syukurnya dibandingkan peserta. Harus begitu. Targetnya saya memang begitu. Dan saya adalah orang yang rasa syukurnya paling besar di semua instruktur dan di antara semua peserta. Harus begitu. Iya. Maka saya tidak pernah mempermasalahkan orang-orang yang apa ibaratnya memperlakukan ilmu saya suka hatinya. Saya tidak bermasalah, saya malah bersyukur aja. Misalnya kayak contoh, orang kan selalu bilang, wah, Mobi, Eko Pontianak gitu kan. Saya bersyukur aja. Dengan adanya dia, akhirnya ratusan ribu orang kenal saya gitu. Iya. Iya kan, jadi tidak perlu dimusuhi gitu. Tidak perlu kita membenci orang-orang seperti itu. Karena kan kita tahu bahwa jejak digitalnya segala macam kan sumbernya dari sini. Maka saya tidak perlu membenci. Biarkan saja. Kenapa? Karena semesta tahu. Saya cerita sedikit bahwa sebuah keilmuan itu memiliki signature, memiliki tanda tangan batin dari penciptanya. Sebuah keilmuan memiliki signature dari penciptanya. Jadi kalau misalnya napas ritme, saya ajarkan ke Pontianak hanya begitu ya. Mau si Eko itu mengakui atau tidak, ketika dia mengajarkan pada orang, maka signature saya ke bawah di situ. Betul lah, mau dia tutup itu nama saya dengan istilah apa, kayak mau dia hilangkan bungkusnya segala macam, semesta tuh tahu. Frekuensi itu bisa nyari. Signaturenya pasti adalah signature punya saya. Karena saya yang pertama kali mengajarkan pada dia, yang membuat dia menjadi sembuh, pulih, menjadi sukses, berhasil seperti sekarang ini. Maka semesta tahu signaturenya. Maka entah gimana ceritanya kita nggak tahu, hanya dalam waktu 2 tahunan lah kurang lebih, karena saya perhatikan saya nggak ada kontak tuh dari 2019 ya, berarti 2020 lah, anggaplah begitu. Berarti 2020, 2021, 2022, berarti 3 tahun aja. 3 tahun nanti gelombangnya nyari cepat atau lambat, lalu tiba-tiba saya kenal Pak Jarod. Tiba-tiba saya kenal orang-orang yang pada sekolah di sana, gitu. Pada belajar di sana kan, Pak Hendri gitu kan. Saya terima kasih bisa ketemuan ngobrol di sini gitu kan, bisa berbagi pikiran, bertukar pikiran. Banyak kebaikan lah yang dilakukan Pak Hendri terhadap saya secara pribadi. Dan saya belum bisa membalasnya karena saat ini sedang dalam proses untuk reorganisasi segala hal begitu. Targetnya sampai Desember nih kelar, jadi Januari bisa tank. Jadi saya berterima kasih pada semua. Mas Muksin misalnya. Wah, ini Mas Muksin nih, ini orang yang paling sangat terima kasih saya nih sama Mas Muksin karena sudah merekam semua rekaman audio dan video kelas-kelas saya dari awal pandemi sampai harus rela untuk membeli lisensi Google Drive, bayar sendiri tuh. Iya, nggak minta ke saya. Ya karena udah nggak muat. Bayangkan aja ikut semua kelas saya itu udah ratusan, kalau kita mau sebut lebih dari 1.000 mungkin video yang rata-rata mungkin ukurannya 400-500 mega gitu ya, setengah giga kali 1.000 saja udah 50 gigaan. Google Drive-nya udah nggak bisa. Terus ada Mbak Lutfia juga, terus ada juga Mas Teddy, ada Mas Dodi, ada Mas Ari, semua orang-orang yang membantu, terima kasih. Ada Pak Suno, ada Mbak Karin, orang-orang lama yang tidak pernah bosan, ada Mbak Retno, itu banyak sekali yang membantu mempromosikan. Maka saya bersyukur terus terhadap semua penerimaan ini. Maka saya memberi lebih, gitu. Saya memberi lebih sebagai rasa terima kasih, begitu kan? Gitu. Makanya ini yang membuat bisa maju terus. Dan saya tidak punya rasa kebencian sama orang-orang yang seperti itu. Nggak ada saya benci sama Mobi itu, nggak ada. Wong saya inisiatornya. Istilah Mobi itu istilah yang datang dari saya. Masalah itu disukseskan sama orang, ya us itu takdirnya. Itu rezekinya, itu takdirnya, biar saja. Ya kan, masing-masing kita sudah ditakdirkan sendiri. Gitu. Jadi ya sudah, jalani saja. Gitu. Jadi enak hidupnya. Nah, seperti itu. Jadi sekali lagi, instruktur adalah orang yang memiliki rasa syukur paling besar, lebih besar dibanding peserta yang lain. Itu kata kunci. Ya, jadi jangan pernah iri, termasuk iri sama instruktur lain.
iri sama metode lain, iri sama pencapaian orang lain. Sudah, kalau kita ingin memperbaiki diri, ingin mendapat lebih baik, berarti kita harus memperbaiki diri. Itu aja. Ya kan, kita memperbesar lagi rasa syukurnya. Kita memperbesar lagi penerimaannya. Maka nanti ilmu akan datang seperti air bah pada diri kita. Ya mungkin rezekinya, mungkin persahabatannya gitu kan, mungkin pertemanannya, macam-macam jenisnya gitu. Jadi sekali lagi, instruktur adalah orang yang rasa syukurnya lebih besar dan berkualitas lebih baik di antara peserta-peserta yang lain dan di antara instruktur-instruktur yang lain. Ini prinsip. Nah, makanya itu yang kemudian kita ajarkan konsep olah rasa. Nah, gitu kan? Oke, jadi kita fokus pada rasa syukur. Bagaimana penerapannya? Narasi dengan kata-kata, rasa tanpa kata-kata. Jadi kalau misalnya bahagia gitu kan, kita ngomong sekarang kita ngomong dalam hati nih pakai narasi. Saya sekarang ini sedang bahagia. Ayo kita ngomong nih. Tapi kalau pakai rasa langsung gitu langsung. Ya saya nggak bisa ngomong, ya kan karena pakai rasa langsung munculkan kebahagiaan itu sendiri. Langsung dimunculkan kebahagiaan itu sendiri kan, karena langsung pakai rasa kan. Ya sama kayak misalnya kita disakiti orang, terus muncul benci, kan nggak ada narasi tuh, ya kan? Nggak muncul narasi, gue benci banget sama dia, nggak ada, udah langsung, gitu kan, huh, huh, kayak gemes juga begitu kan, gemes, kan nggak bilang, ini gue gemes sama kamu, ya. Kayak gitu, langsung aja, gitu, gemes, nggak pakai narasi lagi, langsung pakai rasa. Nah itu, jadi rasa itu nggak ada kata-kata, langsung dia menjadi sebuah wujud wujud aspek yang paling dalam. Jadi rasa itu ada yang lebih dalam lagi. Nah sekarang pertanyaannya kenapa kadang atau malah sering susah terwujud, ya kan? Karena pemahamannya begini. Pertama kita kadang suka lupa siapa yang mewujudkan. Kita pengen sehat, siapa yang bikin jadi sehat? Wah gitu kan? Dan ini penelusuran, penelusuran. Oh dokter pak, oh iya dokter mas, oh iya iya bisa saya telusuri lagi. Dokter ada lagi di atasnya nggak? Ada lagi terus begitu. Nanti pasti kita akan nyampe pada siapa yang mewujudkan pertama kali sebagai sumber utama, kan gitu. Ya sekali lagi berdasarkan keyakinan gitu kan. Tentunya pasti ada siapa yang mewujudkan. Ya sama kayak buku. Buku nggak mungkin ada dengan tiba-tiba dengan sendirinya. Wah, pasti ada yang bikin, kan begitu. Dan juga sama. Dan yang kedua adalah apakah kita melakukan yang dia itu sukai, yang mewujudkan itu sukai. Saya ambil contoh begini. Misalnya ada seseorang di rumah sakit mau operasi misalnya begitu. Rumah sakit akan mewujudkan keinginan pasien itu jika pasien itu satu dia punya duit, dua dia punya asuransi baik. Ya kan? Jadi duit dan asuransi adalah sesuatu yang disukai oleh rumah sakit. Jadi kalau kita punya sesuatu yang disukai oleh rumah sakit, duit atau asuransi, maka kita minta apa saja cenderung untuk mudah diwujudkan oleh rumah sakit. Rumah sakit, gua minta kamar super VIP. Coba lihat, kantong lu tebel nggak? Oh iya bisa. Udah, ada tuh kamarnya tuh. Kemudian misalnya apalagi tuh rumah sakit, gue minta dokter yang terbaik. Wah dokter terbaik. Asuransi lu apa? Oh ini platinum. Wah ya udah, langsung datang tuh dokter terbaik tuh. Gue nggak mau obat generik, gue mintanya obat terbaik. Ya dilihat dulu, ada dana nggak? Ada ini nggak? Kalau ada, langsung terwujud. Ya kan karena disukai. Nah sama. Nah makanya kadang-kadang, kadang-kadang seringkali saat kita lagi sakit berat, nggak sembuh-sembuh, kita koreksi, evaluasi. Kita harus ajarkan begitu sama peserta, termasuk pada diri kita sendiri. Kita evaluasi, kenapa gue sakit nggak sembuh-sembuh? Kenapa gue hidupnya susah? Kenapa gagal-gagal terus dan seterusnya? Jangan-jangan ada sesuatu yang mewujudkan atau dia itu tidak suka terhadap diri kita, atau kita belum banyak melakukan sesuatu yang dia sukai, sehingga posisi tawar kita tidak cukup kuat, iya kan? Posisi tawar kita tidak cukup kuat. Kita minta sembuh. Posisi tawar lu apa? Ikhtiar lu ogah-ogahan. Amalnya jelek. Ibadahnya males. Nolong orang juga kagak. Ibaratnya. Terus modal lu apa tong? Kira-kira begitu.
ya kan? Ya karena kalau kita nggak punya bargaining position gitu kan, ya susah. Maka lakukan apa yang disukai oleh yang mewujudkan, yang menghendaki itu, yang bisa melakukan itu, perubahan itu terjadi. Ya kan sama aja kita punya pasangan, kita punya sebagai orang tua, juga sebagai anak, atau sebagai istri, atau sebagai bos ya di sebuah kantor gitu kan, atau sebagai individu di masyarakat itu pengen mendapat lingkungan yang terbaik. Kita pengen punya karyawan-karyawan yang etos kerjanya terbaik terhadap kita dan seterusnya. Bargaining posisinya apa? Gaji tinggi misalnya gitu kan. Ya udah itu effort terbaik. Maka sehingga karyawan jadi betah kerja di situ. Misalnya ada bagi hasil dan sebagainya, macam-macam. Nah, ini pun sama. Jadi kalau kita tidak, maka semua yang tadi disebutkan di depan itu bisa jadi gagal. Bisa jadi gagal. Karena ketika kita menganggap bahwa semua adalah atas pencapaian pribadi, lalu bahwa sebenarnya itu bukan pencapaian pribadi dia, tapi ada yang lebih besar yang mewujudkan pencapaian itu, tapi kita menganggap itu adalah pencapaian diri kita sepenuhnya, egois kita, maka biasanya kecenderungannya stres sendiri nggak kelar-kelar dan nggak sembuh-sembuh, nggak jadi-jadi. Biasanya begitu. Nah, maka balik ke konsep rasa syukur tadi, yang pertama adalah acceptance dulu, penerimaan dulu. Diterima dulu, diterima. Ya kan? Maka setiap tarik nafas, buang nafas, sertakan rasa syukur sebagai bentuk rasa yang proven by science memiliki energi dan dampak terbesar. Memiliki energi dan dampak terbesar. Maka siapa kali tarik nafas, gunakan rasa syukur. Terserah mau narasi ke, mau afirmasi ke, gitu kan? Atau mau langsung rasa, terserah. Tapi masukkan itu, selalu masukkan itu di dalam tarikan nafas kita dan hembusan nafas kita. Selesai kita satu repetisi bersyukur. Selesai ritme 33, bersyukur. Saat melakukan ritme 33 misalnya, tarik nafas bersyukur, buang nafas bersyukur. Saat ritme 55, tarik nafas bersyukur, buang nafas bersyukur. Nah, memang pada awalnya ketika narasi itu diulang-ulang, biasanya misalnya pakai lisan gitu ya, itu memang akan ada kondisi awalnya narasi kita tuh palsu. Narasi kita itu palsu. Kita disuruh terima kasih Tuhan, ya cuma di mulut aja. Terima kasih, cuma di mulut aja palsu. Tapi nggak apa-apa, biar aja. Dan ada salah satu kalimat menarik dari salah satu buku yang saya baca, buku tentang Jalaluddin Rumi. Dia bilang begini, Tuhan itu tetap menerima keping uang palsu kalian. Gitu. Ini menarik sekali. Jadi Tuhan itu tetap menerima keping uang palsu kita. Jadi walaupun doa kita palsu, narasi-narasi kita palsu, tetap diterima tuh. Apalagi kita nggak berdoa gitu, pasti kita dianggap sombong. Lo yang doanya palsu aja diterima, yang narasi afirmasi palsu aja diterima. Apalagi sungguh-sungguh gitu kan. Nah, jadi seperti itu. Nah, makanya jika ingin pakai narasi, maka harus repetitif. Diulang every single day. Jangan bosen, jangan bosen, jangan pernah bosen begitu. Ya kan? Jangan pernah bosen. Terus jika nggak terjadi hari ini, ya udah besok akan terjadi. Jika nggak terjadi hari ini, besok akan terjadi. Terus jadi seakan-akan itu sudah terjadi. Gitu. Itu sudah terjadi, seakan-akan itu sudah terjadi. It's already happened. Seakan-akan itu sudah terjadi. Kalau belum terjadi sekarang kapan mas? Ya nanti besok tunggu lagi. Nggak terjadi lagi besok tunggu lagi. Nah maka dalam teori sainsnya ditunggu 2 minggu. Kalau 2 minggu ada perubahan, ya udah narasinya ganti dulu. Itu narasinya ganti dulu. Belum ada perubahan 2 minggu, nah gitu saja terus. Jangan putus asa, betul tetap semangat. Nah ini. Tapi cara kita berikhtiar juga harus menggunakan konsep-konsep tadi karena kita itu kan ada pemilik. Kita ada pemilik. Ya udah kita minta sama yang milikin kita gitu kan. Kalau kita minta kan ketika diampuni misalnya gitu ya selesai masalah kita. Gitu. Makanya kayak saya pernah kasih kasih apa namanya gambaran pada peserta dan sering kali saya bilang sama peserta itu misalnya kita latihan 1 jam ya. Kemudian ada ritme 55 selama 5 menit, berarti dia 30 kali tarik nafas, 30 kali buang nafas. Ada ritme 10-10 selama 10 menit, berarti dia 30 kali tarik nafas, 30 kali buang nafas. Ritme 33 selama 3 menit, berarti dia 30 kali tarik nafas, 30 kali buang nafas.
Ada ritme 15-15 selama 15 menit, berarti dia 30 kali tarik nafas, 30 kali buang nafas. Jadi gampang ngapalinnya. Setiap angka ritme yang sama, berarti ritme simetris 33, 55, 10, 10, yang dilakukan dengan jumlah detik yang sama dengan ritmenya, jadi 15, 15 menit, 10, 10, 10 menit, 33, 3 menit, 55, 5 menit, itu pasti dilakukannya 30 kali. Pasti dilakukannya 30 kali. Jadi kalau kita melakukan 33, 55, 10, 10, 15, 15, berarti 30, 30, 30, 30. Untuk tarik napasnya saja sudah 30 kali 4, gitu kan? Berarti 120. Buang napasnya 120 lagi, berarti 240. Jadi katakanlah dalam setiap tarikan napas kita yang 120 kali selama sekian menit itu, kita ada satu permohonan. Gitu. Jadi dari 120, 119-nya palsu. Ya kita bernarasi, kita berdoa lah, atau mungkin kita self talk, ngomong dengan diri sendiri, gue pengen sembuh, gue pengen sehat dan sebagainya. Dari 120, 119-nya palsu. Tapi ada satu yang kebetulan asli. Dan satu yang asli itu disukai sama dia, lalu diwujudkan menjadi sebuah kesembuhan. Kita untung nggak? Untung, ya kan? Walaupun cuma satu. Tuh, kalau satu, walaupun cuma satu, kalau doanya adalah semoga saya cepat sembuh, ternyata dikabul misalnya. Dari 119 yang palsu itu, satu itu asli. Tapi kalau kita cuma sekali, probability kita kecil. Nah, makanya ini kadang-kadang membuat saya mengerti kenapa dulu ketika di saya sekolah gitu kan, kemudian di pesantren juga dikasih PR untuk wiridan, wiridan 100.000 kali. Mungkin saya pernah ngelihat di film-film Jet Li gitu kan, orang-orang apa namanya di Tibet sana baca sutra 24 jam, ratusan ribu kali. Mungkin ada yang dihukum membaca Bible gitu kan, saat di sebuah ayat selama mungkin 10.000 kali dan sebagainya. Karena tahu bahwa itu palsu dulu, narasinya pasti palsu dulu. Tapi biar aja lama-lama ketika astagfirullah, misalnya kita istighfar gitu kan dalam konsep Islam, astagfirullah, palsu dulu, pertamanya palsu. Tapi entah direpetisi ke 4.000 kah atau ke 5.000 kah, jadi asli. Ada rasanya. Tadinya palsu kan? Iya, jadi ada rasanya. Sama juga rasa syukur kita mungkin palsu. Oh, terima kasih Mas, terima kasih Mbak. Palsu cuman ya basa-basi lah. Cuman di lidah saja, basa-basi di mulut saja. Tapi lama-lama ketika sering begitu, jadi asli rasa syukurnya itu. Jadi ini keajaiban. Ya. Nah, maka balik ke yang tadi, pemahamannya adalah pahami bahwa itu yang mewujudkan bukan kita hanya membangun ikhtiar, olah rasa ini adalah untuk berusaha untuk menjelaskan agar meningkatkan probabilitas, gitu kan, probabilitas keberhasilan, probabilitas materialisasi, maka kita harus sadari betul bahwa yang menyebabkan semua itu adalah bukan diri kita, tapi yang lebih besar dari diri kita. Lalu kemudian kita harus melakukan apa yang disukai. Ikhtiar seperti tadi harus dilakukan malam hari, pembentukan gelombang otak alfa, itulah teknis-teknis ikhtiarnya. Dan teknis ikhtiar itu harus dilakukan dengan ilmu, dengan pengetahuan. Maka diantara kalau memilih antara 33 sama 24, saya memilih 24. Tapi begitu, karena 24 mensimulasi secara vagus, 33 hanya mensimulasi parasimpatik, misalnya begitu. Itu dasar pertimbangan ilmu. Setelah itu diwujudkan ikhtiarnya, dilatih terus-menerus dengan memasukkan rasa syukur, tidak pernah bosan, every single day memahami bahwa proses sedang berjalan. Jika narasi tidak terjadi, ada ilmunya. Menurut apa? Menurut sains. Tunggu 2 minggu, jika tidak berwujud, ganti narasi. Jika sudah sering kali kita berada di zona itu terus nggak sukses-sukses, nggak berhasil-berhasil, coba kira-kira pindah zona. Nah, seperti itu. Nggak mampu langsung saklek, ya paralel dulu main di 2 kaki. Ya sama kayak saya di IT programmer, dengan olah nafas, saya main di 2 kaki dulu. Programmer dulu olah nafas juga, gitu kan. Lalu kira-kira saya lihat mana yang lebih ini, udah jenuh sekali, afirmasi nggak ada yang terbentuk, mentok sampai di titik tertentu, ya sudah. Siapa tahu kaki yang kedua ini lebih berhasil, misalnya begitu. Ini salah satu contoh saja. Oke, seperti itu, jelas ya. Jadi ini adalah materi di kelas apa namanya, fondasi olah rasa. Jadi bagi yang sakit jangan berkecil hati, bentuk rasa syukur yang besar, narasi, berafirmasi, latihan. Setiap napas itu punya spiritualitas. Setiap napas itu memiliki, jangan dijadikan sebagai alat bahwa itulah napasnya kita. Jadi kita harus percaya sama napasnya kita. Yang kita tarik, buang, kita harus percaya sama napasnya kita. Iya kan?
Audio saya itu cuma bantuan aja untuk memudahkan pembentukan frekuensinya. Tapi tetap pada prakteknya kita yang menentukan. Nah, jadi PR-nya untuk seminggu ke depan adalah dari semua materi yang pernah dipelajari, ya, kan saya rasa ya, saya yakin lah sebagian besar dari instruktur ini kan ikut kelas-kelas yang lain. Pasti ada pasti ada materi yang dirasa paling nyaman, ya kan? Lalu latih dengan pemahaman hakikat seperti tadi. Setiap nafas itu adalah spiritualitas. Kita harus percaya pada nafas kita sendiri. Tarik 3, buang 3, tarik 2, buang 4, tarik 5, buang 5, tarik berapapun begitu. Percaya sama nafas kita sendiri. Lalu kemudian masukkan unsur narasi atau rasa ke dalamnya. Rasa syukur dulu perbesar, 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 sampai hati kita seluas samudra. Sehingga jika ada orang-orang menyakiti kita secara verbal, secara lisan, kita biasa aja. Udah nggak ikut masuk ke dalamnya gitu, nggak ikut masuk. Nah, biar saja, masing-masing punya takdir kehidupan sendiri. Yang kita lakukan hanya mengkoreksi diri, memperbaiki diri terus-menerus, itu aja. Sampai dia makin suka. Nah gitu kan? Sampai dia makin suka. Kita kan pengen punya pasangan lebih cantik, lebih ganteng, lebih baik, lebih tebal dompetnya, lebih perkasa gitu kan? Atau lebih menggigit, terus macam-macam. Pasti kita masing-masing pengen menjadi lebih baik. Dan pengen orang lain bersikap lebih baik. Semesta menjadi lebih baik, lingkungan lebih baik. Terus semuanya pasti lebih baik. Nggak mungkin nggak? Maka kita perbagus saja. Itu aja pesan ke perbagus. Nah itu pelajaran di kelas olah rasa. Nah maka instruktur adalah orang yang paling banyak bersyukur dibandingkan peserta. Instruktur adalah orang yang paling banyak berkasih sayang dibandingkan peserta. Ya kan yang 6 rasa tadi kan. Instruktur adalah orang yang paling banyak menghargai dibandingkan peserta. Peserta nggak menghargai saya mas, biarin aja. Nggak usah marah, kan begitu. Nggak usah benci sama dia. Wah instruktur udah ngambil ilmu saya nyolong-nyolong terus saya bikin komunitas sendiri, ya wes aja biar aja. Komunitas kita lebih besar, ilmunya lebih dalam, banyak variasi dan sebagainya. Udah kita ambil semua aspek positifnya saja supaya kita tidak terjebak pada stres, gitu kan? Nah, seperti itu. Jadi instruktur adalah orang yang paling bahagia dibandingkan peserta. Paling senang gembira, kenapa? Kita memberi banyak. Kita nemenin orang latihan itu tidak sama dengan orang latihan itu sendiri. Kita adalah orang yang paling bisa menghargai. Kita orang yang bisa memberi lebih banyak. Kita orang yang lebih bersyukur lebih besar. Kita orang yang penuh kasih sayang terhadap sesama instruktur juga terhadap serta yang lain dan seterusnya. Kita lebih baik. Maka pasti semesta akan ngatur ulang frekuensinya. Ya kan? Karena kita mengatur ulang frekuensi diri kita, maka resonansinya akan berubah. Kalau selama ini kita kesel sama badan, gitu kan, kita kesel sama tumor, sama cancer atau apapun yang kita sedang hadapi saat ini, sama ginjal mungkin, sama jantung, gitu kan, atau sama otak, ya udah saatnya berubah, gitu kan? Ya, udah saatnya berubah. Oke, Pak Putu, jika ritme-ritme masuk ke gelombang alfa, artinya afirmasi lebih potensi berasal dari ritme ini. Ya, memang ada banyak ritme-ritme yang bisa menghasilkan gelombang alfa. 55 dipilih ini pertama kemudahan detik. Kemudahan detik. 10-10, 15-15 juga bisa. Tapi tidak semua orang bisa melakukan 15-15. Gitu kan? Tidak semua orang juga bisa melakukan 10-10. Jadi kalau 55, ini nyaris kebanyakan dari kita tuh mampu melakukan itu. Maka prinsip dasar dari metode saya adalah kita kasih yang paling gampang dulu ke peserta. Jadi kalau Pak Putu bisa 99, lakukan 99. Kalau Pak Putu bisa lebih lambat dari itu, misalnya 15-15, lakukan 15-15. Dia sama juga dengan gelombang alfa. Sama. Tapi 55 dipilih karena ini ritme yang paling gampang dilakukan oleh banyak peserta. Gitu. Jadi PR-nya selama seminggu ke depan apa? Di minggu depan kita adalah orang yang memiliki rasa syukur lebih besar. Ya kan? Kita orang memiliki kasih yang lebih besar. Kita orang yang memiliki kemampuan untuk menghargai, termasuk menghargai diri kita sendiri lebih besar dibandingkan peserta. Loving kindness, itu kan appreciation, forgiveness, memaafkan. Karena ada sebagian orang yang tidak punya kemampuan memaafkan. Kalau ini berat, dilewat saja. Cari dari 6 rasa itu yang paling mudah, yang dirasa paling mudah, untuk diwujudkan, untuk terjadi pada diri kita. Itu dulu ke PR-nya. Jadi menggali ke dalam, menggali ke dalam. Makanya saya bilang, instruktur itu profesi yang nggak gampang, nggak sesederhana seperti gambaran. Jadi kita harus lebih baik. Paling nggak kita tahu bahwa kita sudah menjalani itu. Gitu. Ya kan, paling nggak kita tahu kita sudah menjalani, sudah berusaha untuk gratitude, untuk forgiveness.
untuk loving kindness, untuk happiness, untuk appreciation misalnya begitu. Kita udah menjalani selama seminggu paling minimal sampai ketemu minggu depan. Kayak gitu ya. Seru kan? Kalau olah rasa kan? Nggak ketemu tempat lain tuh. Ini sabar aja. Walaupun ini pertemuan ke-7, nanti kita masih ada pertemuan ke-8. Tenang aja, kan kita belum bahas buku besar HRT. Kita belum bahas buku besar ini, masih saya input di Excel. Karena memang topiknya hari ini adalah mengenai fondasi olah rasa. Kemarin kan napas lambat, kemarin lagi kan napas cepat, gitu kan. Berarti untuk materi 21 hari, kelas instruktur ini bisa dianggap selesai. Nanti kita masuk di pertemuan berikutnya adalah membahas mengenai buku besar HRV. Setelah itu kita bahas mengenai olah napas khusus diabetes. Jadi olah napas yang untuk diabetes yang saya ajarkan di kelas normalisasi diabetes. Baru nanti pertemuan berikutnya, kalau memang itu diabetes bisa kelar, termasuk pembuktiannya apa segala macam, kalau ada rezeki, saran saya usahakan ukur HbA1c dulu sebelum kelas itu dilaksanakan. Gitu. Jadi HbA1c adalah sebagai dasar pertimbangan kita diabetes atau tidak. Baru nanti terakhir adalah yang entah di pertemuan keberapa ya saya nggak tahu, mungkin ke-9, mungkin ke-10, mungkin ke-12, nggak ada masalah. Kan kita sudah jadi satu keluarga di sini. Jadi mungkin nanti di pertemuan dalam tanda kutip terakhir itu adalah masuk ke basic, autofagi basic. Kita mempelajari pola makan, apa sih hal-hal yang keliru di masyarakat, pemahamannya dan sebagainya. Gitu. Jadi nanti paling tidak kita punya bekal yang cukup dari sisi nalar, dari sisi akal, dari sisi kolbu, gitu kan, dari sisi hati, gitu kan, dari sisi pengetahuan, cara pembuktian segala macam kita jauh lebih baik. Dan kita ada satu grup yang nanti kita bisa saling bertanya kan begitu. Kayak gitu ya. Kita ketemu minggu depan. PR-nya jangan lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya.